Tentang anatomi perhitungan. Halo guys, Selamat siang netizen, selamat siang saudara-saudara. Saya Ucat. Saya seorang profesi fisioterapis yang selama ini sudah berpraktek selama kurang lebih 30 tahun. Mulai tahun 89 sampai dengan saat ini. Selama kami berpraktek fisioterapi, banyak hal yang kami dapatkan di dalam praktek tersebut tentang kasus yang datang kepada klinik kami dan yang kami tangani dalam sehari-hari. Ada hal-hal yang perlu saya jelaskan kepada netizen atau masyarakat bahwa fisioterapi sering disamakan dengan tukang pijat. Ya, boleh-boleh saja, akan tetapi saya ingin menjelaskan bahwa fisioterapi berbeda dengan tukang pijat. Secara pendidikan, fisioterapi menjadi seorang fisioterapis, menjadi profesi fisioterapis, itu ada beberapa jenjang yang harus dilalui. Bahwa pendidikan fisioterapi mulai dari diploma 3, diploma 4, S1, sampai dengan profesi. Nah, itu semua perlu ditempuh dengan diploma 3 tahun, diploma 4 tentunya juga 4 tahun, sampai ke profesi, sampai sarjana fisioterapi S1, itu juga 4 tahun. Ditambah dengan pendidikan profesi selama kurang lebih 3 semester. Sehingga untuk menjadi fisioterapis profesi, perlu pendidikan sekian tahun. Kemudian, kalau dibandingkan dengan tukang pijat, tentunya berbeda. Pada dasarnya tukang pijat itu tidak melalui pendidikan. Bahkan ada yang turun-temurun atau mereka karena terbiasa melakukan. Sedikit sekali yang melalui pendidikan, kursus, dan sebagainya. Sehingga hal inilah yang membedakan antara fisioterapi dengan tukang pijat. Saya tidak menampik mungkin tukang pijat lebih terampil karena lebih sering melakukan pemijatan. Akan tetapi, secara keilmuan tentunya yang saya sebutkan tadi, fisioterapi mungkin berbeda sekali. Dengan pendidikan fisioterapi yang melalui pendidikan khusus. Tentunya fisioterapi belajar tentang anatomi, fisiologi, patologi, ilmu gerak, kinesiologi, dan lain sebagainya. Nah, dengan dasar pendidikan tersebut, fisioterapi akan tahu kenapa dan mengapa melakukan pemijatan atau tindakan yang lain. Dengan dasar itulah mungkin jelas berbeda antara fisioterapi dengan tukang pijat. Ada yang menyamakan atau bertanya, apa bedanya dengan dokter? Tentu sangat berbeda antara dokter dengan fisioterapi. Fisioterapi melalui jenjang pendidikan khusus fisioterapi. Dokter adalah pendidikan dokter. Memang secara ilmu dasar mungkin sama. Belajar tentang anatomi, fisiologi, patologi, mungkin sama. Ketika dokter belajar tentang farmakoterapi, kami belajar tentang terapi fisis. Nah, terapi fisis di sinilah mungkin ada mekanoterapi, ada elektroterapi, ada massage manipulasi, ada exercise terapi, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang ini tidak dipelajari di dalam ilmu kedokteran. Memang ada yang serupa dokter yang spesialis, tapi mereka adalah dokter spesialis rehabilitasi medis. Dan itu sangat lain dengan fisioterapis. Basicnya rehabilitasi medis adalah dokter. Fisioterapi memang dididik menjadi seorang fisioterapis. Disinilah yang membedakan. Jadi, netizen boleh memilih
fisioterapis mencari fisioterapi, datanglah ke fisioterapi, dan kalau yang mencari dokter, datanglah ke dokter. Jadi sangat berbeda di sini, jelas gitu. Pendidikan fisioterapi, kalau yang di Jakarta, setahu saya UI itu sampai jenjang diploma 3. Kalau di UI EU atau SA Unggul, mereka sampai S1, dan bahkan mungkin sekarang sudah memulai profesi. Kalau di Poltekkes Solo, itu ada 3 jenjang. Diploma 3, diploma 4, kemudian ada profesi. Sehingga kalau di Solo lebih lengkap. Kebetulan kami adalah alumni Solo. Fisioterapi di dalam pekerjaannya, itu ada beberapa peluang pekerjaan. Bahwa fisioterapi bisa bekerja di rumah sakit, sebagai tim di rumah sakit, tergantung dari rumah sakit yang bersangkutan. Kemudian boleh praktek mandiri, boleh menjadi instruktur di dalam pusat-pusat senam atau kebugaran, pusat-pusat kebugaran, boleh menjadi fisioterapis di tim olahraga. Jadi peluang untuk menjadi bekerja fisioterapi sebetulnya sangat terbuka. Bahkan di dalam kecantikan fisioterapi juga bisa berperanan. Siapa pasien fisioterapi? Pasien fisioterapi itu sebetulnya bisa dimulai dari anak yang baru lahir, sepanjang kehidupan sampai dewasa, sampai tua. Sehingga sebetulnya fisioterapi bisa berperanan di dalam pediatri, anak-anak, bayi dan anak-anak, kemudian di dewasa, orang dewasa, dan orang tua. Semua mereka yang mengalami gangguan fungsi dan gerak tubuh memerlukan tindakan fisioterapi. Disinilah sebetulnya peluangnya fisioterapi itu cukup besar. Sepanjang kami berpraktek fisioterapi selama 30 tahun ini, sebetulnya kalau boleh jujur, saya cukup prihatin. Karena apa? Karena di dalam praktek kami yang datang itu kebanyakan masalahnya adalah masalah tulang belakang. Jadi angka kejadiannya cukup tinggi. Kenapa bisa demikian? Karena tulang belakang kita adalah penegak tubuh. Satu. Yang kedua, secara anatomi dan fisiologi bahwa tulang belakang kita itu tersusun oleh tulang-tulang yang kecil dan pipih. Mereka sambung menyambung sepanjang tulang belakang itu, dan di antara tulang-tulang itu ada disk, ada bantal sendi. Kemudian diikat oleh ligamen dan otot-otot sehingga membentuklah struktur dari tulang belakang itu. Yang perlu dipahami adalah pertama, tulang yang menyusun tulang belakang itu sungguh pipih, bukan bukan panjang, bukan tulang panjang, sehingga tidak kuat. Kemudian antar tulang belakang itu diikat oleh sebuah ligamen. Mereka diikat oleh ligamen setiap tulang dan dibantali oleh disc joint, oleh bantal sendi. Sedangkan otot yang menggerakkan atau yang menutup tulang belakang, penggerak tulang belakang, otot penggerak tulang belakang itu ototnya yang pipih, tipis, dan pendek. Jadi bukan merupakan otot yang besar, yang tebal, yang kuat, tapi ototnya otot tipis, lebar. Dan ini bukan otot sebagai otot pengangkut. Disinilah yang juga menjadi perhatian kami. Satu hal lagi bahwa gerakan dari tulang belakang itu sangat terbatas. Sehingga secara gerak terbatas, ototnya pipih, tulangnya pipih, diikat oleh ligamen dan bantal sendi, segitu banyak, jumlahnya 32, di mana leher jumlahnya ada 8, torak atau dada itu ada 12, dan pinggang
ada 5 ditambah ekor. Nah, disinilah masalah yang sering terjadi karena secara struktur bahwa tulang belakang itu bukan tulang sebagai pengangkut beban. Akan tetapi manusia yang menggunakan tulang belakang, yang memiliki tulang belakang itu sering memaksakan diri, sehingga terjadilah masalah pada tulang belakang. Nah, menurut penelitian di Amerika bahwa angka kejadian masalah tulang belakang ini cukup membuat perusahaan menjadi keteteran karena angka mangkirnya cukup tinggi, karyawan yang tidak masuk kerja karena masalah tulang belakang. Dan itu memerlukan biaya yang cukup besar di dalam pengobatannya dan tentunya makan energi. Dengan mereka tidak masuk kerja karena sakit tulang belakang, sehingga produktivitasnya akan menurun. Nah, ini juga berpengaruh kepada perusahaan. Saya kira di Indonesia, di tempat kita ini juga sudah demikian. Cuman memang masyarakat masih belum terbuka untuk itu. Karena menurut catatan kami bahwa masalah yang timbul tulang belakang, pada masyarakat pada umumnya, itu selain karena proses degenerasi, karena proses kemunduran tubuh ataupun kecelakaan, kebanyakan karena masalah kesalahan sendiri di dalam menggunakan tulang belakang itu. Oleh sebab itu, saya sangat concern untuk ini. Saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa menghindari terjadi pada tulang belakang, masalah pada tulang belakang, dan supaya masalah-masalah yang pernah dirasakan pada tulang belakang itu tidak muncul kembali. Oleh sebab itu, saya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara duduk di kantor, bagaimana cara menyetir mobil, bagaimana cara tidur atau beristirahat, bagaimana kita mengangkut atau mengangkat, mendorong. Ini penting sekali. Karena dari masalah-masalah inilah yang menimbulkan masalah-masalah yang terjadi pada tulang belakang. Mungkin sampai di sini yang perlu kami jelaskan, dan bila mana ada pertanyaan yang sehubungan dengan penjelasan kami tentang fisioterapi dan di luar dari penjelasan kami ini, boleh silakan bertanya di kolom komentar di video ini. Terima kasih.